Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Farurozi. Saya dari eh, D3 Akuntansi angkatan 2023. Nah, di sini saya akan membahas tentang kode etik profesi akuntan publik. Nah, kode etik itu kayak aturan main atau panduan yang harus dipatuhi sama semua akuntan publik. Ini penting banget karena akuntan publik tuh profesi yang dipercaya buat ngurusin dan ngecek hal-hal sensitif kayak uang, laporan keuangan, dan pajak. Kalau mereka nggak punya kode etik, menurut saya tuh kayak ya bisa-bisa aja, bisa-bisanya tuh bisa-bisa dunia bisnis itu kacau. Nah, apa itu kode etik profesi akuntan publik? Nah, kode etik ini adalah kumpulan aturan, prinsip, dan nilai yang jadi pegangan akuntan publik dalam bekerja. Nah, intinya kode etik ini kayak kompas moral yang bikin mereka tetap di jalur yang benar, profesional, dan bisa dipercaya. Tanpa kode etik, gampang banget buat mereka itu eh, dapat membuat mereka itu kayak apa namanya, kilaf, dan malah ngejebak baik laporan buat keuntungan pribadi atau klien. Nah, prinsip dasar kode etik akuntan publik. Kode etik ini biasanya diatur sama organisasi profesi akuntan kayak Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) atau Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Ada beberapa prinsip utama yang harus dipatuhi. Yang pertama, prinsip prinsip integritas. Nah, akuntan publik harus jujur, lurus, dan nggak boleh bohong, apalagi curang. Nah, mereka harus jaga nama baik profesi dan nggak boleh ngelakuin hal-hal yang bisa bikin orang itu ragu sama mereka. Nah, yang kedua, prinsip kedua itu ada objektivitas. Artinya apa? Nah, artinya itu akuntan publik nggak boleh memihak siapapun. Mereka harus netral dan nggak boleh kasih opini atau laporan yang bisa cuma karena ditekan sama klien atau pihak lain. Nah, yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Nah, akuntan publik harus punya skill yang mumpuni dan terus belajar biar ilmunya itu nggak ketinggalan zaman. Nah, selain itu mereka harus hati-hati dalam ngejalanin atau ngerjain tugas. Jangan asal-asalan. Yang keempat itu ada prinsip kerahasiaan. Nah, prinsip kerahasiaan, akuntan publik tuh nggak boleh bocorin. Harusnya nggak boleh bocorin. Bocorin apa? Nah, bocorin informasi rahasia klien ke siapapun kecuali tanda kutip nih kalau diwajibin sama hukum. Nah, yang kelima ada prinsip perilaku profesional. Nah, akuntan publik harus bertindak sesuai aturan dan norma yang berlaku. Mereka nggak boleh ngelakuin hal-hal yang bikin nama profesi itu jadi buruk. Nah, kenapa kode etik itu sangat penting untuk dipelajari? Nah, kode etik ini bukan sekedar aturan kosong, tapi punya peran besar buat menjaga. Yang pertama, itu ada kepercayaan publik. Nah, kepercayaan publik, akuntan publik itu ujung-ujungnya ya bekerja buat publik, buat kita-kita. Nah, kalau mereka nggak dipercaya, siapa lagi yang bakal ngecek dan memastikan keuangan itu benar enggaknya. Yang kedua, itu ada profesionalisme. Nah, profesionalisme biar akuntan publik tetap dianggap sebagai profesi yang keren dan dihormati. Mereka harus kerja sesuai dengan standar yang ada. Yang ketiga itu perlindungan.
Nah, kode etik juga melindungi akuntan publik dari tekanan pihak luar yang mereka pengen langgar aturan. Nah, ada beberapa contoh pelanggaran pelanggaran etik, pelanggaran kode etik. Nah, misalkan pelanggaran pertama itu curang. Nah, akuntansi publik tuh ngebantu klien buat nyembunyiin aset atau manipulasi pajak. Yang kedua tuh nggak netral. Nah, mereka bikin laporan yang berat sebelah karena dibayar lebih sama klien. Nah, yang ketiga itu kayak apa namanya, ngebocorin rahasia. Nah, gitu kayak apa ya, ngomongin data gitu loh, kayak ngomongin data sensitif klien ke orang lain. Terus ada lagi nggak kompeten. Nah, ngerjain laporan asal-asalan sampai salah besar. Nah, intinya kalau jadi akuntan publik, patuh sama kode etik itu wajib. Nah, harus jujur, profesional, netral, dan terus belajar biar kerjaan benar-benar bisa diandalkan. Karena kalau misalkan sekali aja melanggar, karir kita bisa tamat, dan lebih parahnya lagi bisa bikin orang-orang gak percaya lagi sama profesi kita. Terima kasih. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di part selanjutnya.